Hai Pisces, selamat datang di channel Mama Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang apakah dia akan kembali ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia, orang yang kamu fokuskan, dia yang ada dalam pikiranmu sekarang. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Pisces, saya mulai. Saya tarik energi kamu sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Pisces, apakah dia akan kembali ya? Kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia orang kamu fokuskan saat ini, bagaimana energinya? Dia yang terkoneksi denganmu saat ini, bagaimana energinya? Ada The Emperor, ada The High Priestess, ada Ten of Cups, ada Knight of Cups, ada The Moon, ada Three of Pentacle, ada The Wheel of Fortune, ada King of Pentacle, ada The Lovers, ada Ten of Pentacle. Under the deck ada Two of Pentacle. Ada energi dari Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Yang kencang di sini ada Taurus, ada Pisces, ada Cancer, ada juga Virgo, ada juga Gemini, Capricorn ya. Leo juga ya. Kita mulai bahas. Di sini ada energi kalian terjebak dalam kondisi yang sebenarnya tidak kalian inginkan untuk terjadi ya, yaitu terjebak dalam hubungan third party ya, yang dimana ya kalian saling berharap bahwa akan ada keajaiban dalam hubungan kalian bisa bersatu gitu, tapi ternyata kalian harus sadar diri bahwa keadaan tidak bisa kalian paksakan, yang dimana membuat dia di sana merasa bahwa dia harus pergi ya, pergi demi kebaikan ya, pergi untuk menenangkan diri, pergi juga untuk menghindari kamu supaya dia bisa untuk melupakan kamu. Karena ya ketika dia masih terus melihat kamu itu, dia nggak akan mudah move on gitu. Jadi dia tuh kayak ya ghostingin kamu, tapi dia sangat yakin kamu udah tahu alasannya seperti apa gitu ya. Tapi ketika dia pergi ya, hari-hari dia jalani yang awalnya dia ngira dia akan baik-baik saja, tapi ternyata dia terhukum rindu ya. Dia sangat berharap bahwa ya keadaan ini bisa dikasihan Sang Pencipta gitu ya. Keadaan dia tuh kayak kepengen bisa dipersatukan dengan kamu tanpa adanya konflik yang membuat keadaan menjadi rumit gitu ya. Dan hal itu terus dia usahakan dan selalu berdoa dianya di sana ya. Tapi kembali lagi dia itu kayak mencoba untuk sadar bahwa ya semua takdir itu udah Tuhan atur gitu. Jadi kalau saat ini aku terjauh dari kamu ya, ini adalah bentuk takdir yang harus aku jalani, terima gitu. Jadi ya dia tuh kayak bingung gitu ya, dilema gitu antara harus ikhlas atau apa ya, berjuang gitu ya. Ya awalnya dia ngerasa bahwa dengan kepergiannya dia, semakin hari dia semakin lupa sama kamu, tapi ternyata enggak gitu. Jadi di sini ketika kamu bertanya apakah dia akan kembali, tentu dia akan kembali untuk membawa cinta kamu gitu. Dalam artian ya dia akan berusaha untuk meyakinkan kamu bahwa dia itu tidak baik-baik saja tanpa kamu ya. Jadi dia kepengen ya kamu bisa mengerti dia, dia kepengen kamu bisa memahami dia kepengen kamu bisa apa ya, maulah untuk diajak berjuang gitu ya. Ya betul ya, ini adalah takdir. Tapi kalau kita berusaha ya hasil tidak akan mengkhianati usaha gitu. Itu adalah rasa optimismenya dia yang akan dia tunjukkan dalam waktu dekat ini ya. Dia akan berusaha untuk menunjukkan apa yang dia rasa, karena dia rasanya tuh kayak punya apa ya
punya rasa berhak gitu, kayak memilih jalan hidupnya gitu, karena dia juga tahu, yakin juga bahwa kamu di sini juga merasakan hal yang sama gitu. Kamu di sini juga berharap bahwa suatu saat nanti akan dipersatukan dengan dia gitu. Itu adalah keyakinannya dia, ya. Itu adalah keinginan dia yang ingin sekali dia realisasikan, ya. Ya meskipun tidak mudah, tapi akan terus dia tunjukkan bahwa dia di sana itu punya kelebihan, kemampuan untuk bisa ya mendapatkan kamu, atau pada akhirnya nanti dia bisa membahayakan kamu gitu. Ya itu adalah keyakinan dia saat ini. Dan di sini tentang kedepannya terlihat jelas memang ada energi kalian akan bisa bersama, ya. Akan bisa bersama dengan segala kekurangan kalian masing-masing dan segala ya perbedaan yang kalian jalani saat ini, ya. Yang menurut kamu mungkin kamu nggak akan bisa bersama dengan dia, tapi pada akhirnya kayak di sini tuh terlihat ada potensi. Jadi di sini kalaupun kamu masih berharap dengan dia, ya berharaplah yang baik-baik gitu, ya. Berharaplah yang positif gitu, ya. Dan di sini jalani saja ya apa yang menjadi jalan hidupmu, ya. Memang Tuhan yang ngatur kehidupan kita, tapi setidaknya kalau kita berusaha pasti ada jalan, ya. Pasti ada jalan keluar, ada titik temu dari permasalahan yang kita hadapi gitu, kalau kita mau betul-betul usaha gitu, ya. Dan di sini ya kamu harus bisa menjadi orang yang lebih dari sebelumnya, ya. Lebih bijak lagi dari sebelumnya, lebih dewasa lagi dari sebelumnya, dan perbaiki diri gitu, ya. Perbaiki value kamu juga, supaya apa yang kamu ingin wujudkan itu ya bisa sesuai dengan kenyataannya gitu, ya. Harapan kamu bisa sesuai dengan kenyataannya karena keberanian kamu dan kebaikan kamu gitu. Sarannya dari saya, jaga kesehatan dimanapun kalian berada, ya. Jagalah kesehatan. Meskipun kita dalam keadaan baik atau tidak baik, tetaplah semangat ya menjalani hidup, ya. Karena rasa semangat itu akan membawa kita ke hal yang positif, sehingga apa yang kita inginkan akan diwujudkan oleh Tuhan, ya. Dan ya semoga apa yang menjadi pembacaan kali ini bisa kalian jadikan pelajaran bermanfaat untuk kalian yang resonate. Yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper juga, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.